akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala bisyawat rasulullah terkeluar Nabi Mustafa Hasud wa bin syubana wa rahmatin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sedaya para kami hormati, jamaah Salat Nur, bagi warga sekitar yang ada di musala ini. Alhamdulillah sore hari ini kita semuanya masih bisa melanjutkan kajian, masih bisa melanjutkan puasa, masih bisa menjalankan ibadah-ibadah mahdhur dan ibadah sosial lainnya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, meridhoi apa yang kita lakukan, dan mencurahkan rahmat serta ampunannya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, Allah ambil penyakitnya, diganti dengan kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa beribadah dan melakukan aktivitas bagaimana biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika viral seseorang yang suka makan mayat, ingat masih dengan kisah antara berapa itu kira-kira? Nah, ya. Orang-orang ramai ikut memviralkan pula. Padahal sudah viral, tapi yang ikut memviralkan pula, ikut meramaikan, ikut menceritakan, jadi ikut memviralkan. Bagaimana seseorang itu yang sudah dengan pahami itu kok sampai suka makan mayat tuh, padahal tidak disadari orang yang ikut memviralkan itu juga sebenarnya dia suka makan mayat juga, tapi nggak menyadari. Karena di dirinya aku podo kayak aja nih, hanya dia wujud nyata mayatnya, kalau saya belum wujud nyata. Jadi kesimpulannya sebenarnya banyak orang yang suka makan daging busuk manusia tapi tidak menyadari bahwa dirinya sedang makan daging busuk manusia. Itu berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti ayatnya kita baca nanti. Selanjutnya kita baca apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Al-Faq yang menceritakan dari Ismail bin Ja'far, kemudian dari Al-Ala bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya pada para sahabatnya, atadruna mal ghibatu? Qalu Allah rasuluhu a'lam. Qala idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ihtabtahu qila araita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad ihtabtahu wa ilam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah. Artinya Rasulullah itu nanya pada sahabat, tahukah kamu apakah ghibah itu, apakah menggunjing itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata sahabat begitu. Kemudian Rasulullah bersabda, ghibah atau menggunjing itu apabila kamu menyebut saudaramu dengan
apa yang ia tidak sukai. Misal, kamu menyebut nama Pak Rudi, padahal Pak Rudi nggak suka dengan itu. Misal, Pak Rudi nyebut nama Pak Budi, padahal Pak Budi nggak suka dengan itu. Jadi, ayo Pak Budi, maka masuk Pak Budi, nggak suka dengan itu. Misal, Pak Budi bercerita tentang Pak Rafi udah nggak suka kalau mendengar cerita itu. Ya itu yang disebut menggunjing. Maka berarti itu sudah menggunjing. Lalu beliau ditanya lagi, saya bertanya lagi pada Rasulullah, bagaimana pendapat Rasulullah jika pada diri orang itu memang benar terjadinya memang kayak gitu? Apa adanya saya katakan memang nyata tuh. Aku nggak ada memang nyata, dia cuma begitu. Rasulullah menyampaikan, jika padanya memang terdapat apa yang kamu katakan itu, maka berarti kamu menggunjing. Dan jika tidak terdapat apa yang kamu katakan itu, yang kamu katakan, kamu ceritakan tidak benar, tidak nyata, berarti kamu menuduh yang bukan-bukan. Kata Rasulullah begitu. Dalam cerita yang lain disampaikan oleh Al-Faqih menyatakan bahwa contoh menggunjing, baju si fulan itu pendek atau bajunya itu panjang, maka itu sudah termasuk menggunjing. Misal, Pak Rudi sarungnya tipis, tidak pakai celana lagi, ketok banget itu loh. Nah, kan Pak Rudi nggak sering dikatakan kayak gitu. Itu sudah termasuk menggunjing, meskipun itu nyata, Misalkan, Bu, ibu itu loh, rambutnya disambung pakai gombal sampai kelihatan banget menonjolnya itu. Nah, kalau yang dia lakukan yang benar melakukan, tapi kalau dia kan nggak seneng mendengar kalimat itu sudah termasuk menggunjing. Mbak itu tuh, yang Mbak siapa itu namanya itu, gelangnya emas palsu itu hanya disepet atau disepuhke itu nggak emas asli itu, kelihatannya banyak tapi asli bukan emas itu. Yang make kan nggak senang mendengar kalimat itu, ya itu sudah termasuk menggunjing, bahasa menggunjing seperti itu. Padahal itu banyak dilakukan, nggak sadar kan dia sedang makan daging busuk mayat tuh, dari busuk orang lain, dari busuk saudaranya, nggak sadar. Yang disadari hanya siapa tadi Pak yang viral itu, yang disadarinya itu, padahal dia sendiri sedang melakukan sama, sedang makan daging busuk saudaranya. Al-Faqih menyatakan, Muhammad bin Al-Haq menceritakan dari Salman Al-Qad, dari Muhammad bin Fudail Al-Abid, dari Ibnu Abi Najih, disampaikan bahwa balaghona anna imra'atan qasiratan dakhalat aliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu an ma aqsaraha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtabtiha, qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha, qala dzakarti akbaha ma fihi. Kami mendapatkan informasi bahwasanya ada seorang perempuan yang pendek, ada perempuan pendek masuk kepada Nabi SAW, datang ke tempat Nabi SAW. Setelah ia keluar, karena Nabi kan serumah dengan Aisyah, bernun Pak, Nabi kan serumah dengan Aisyah. Nah, setelah ia keluar, orang pendek tadi, perempuan yang pendek tadi, sudah keluar dari rumah, sudah pergi. Aisyah berkomentar, alangkah pendeknya orang itu, si pendeknya orang itu. Nabi kemudian bersabda pada Aisyah, kamu telah menggunjing. Istri Nabi jadi gitu kan, kamu telah menggunjing. Tadi kan tamunya pendek, tamunya pamit keluar, Aisyah bilang, pendek banget ya, pendek sekali orang itu ya. Nabi berkata, kamu telah menggunjing. Aisyah berkata, aku tidak mengatakan yang tidak sebenarnya, itu kan memang sebenarnya.
Maknanya kan pendek, memang benar pendek. Rasulullah bersabda, kamu telah menyebut apa yang jelek yang ada padanya. Jadi kalau melihat seperti itu, tidak usah dikomen. Misalkan kita juga sering kali komentari, wis pendek, elek, pireng, lemu, bunder, merapa sisan, keriting rambutnya. Kadang orangnya juga wis cerewet sisan, ngentutan sisan. Itu sudah termasuk menggunjing, bahasa menggunjing. Jadi bahasa yang mana jika didengar oleh orang tersebut yang dibicarakan, orang tidak senang, bisa menggunjing. Menggunjing itu sama saja sedang apa Bapak Ibu? Makan daging busuknya dia. Jangan itu saja. Nggak sadar kan kayak seperti itu sedang makan. Yang disadari hanya yang viral saja, yang orang lain yang betul-betul membongkar kuburan, buka jenazahnya, diambil, dimakan. Itu yang viral karena dilakukan dengan kasat mata nyata. Kalau iya kita kan kadang-kadang menjumpai yang tidak nyata seperti itu. Maka Rasulullah dari anak Abu Harun al-Abdi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala laila ta usriya bi ila samai marartu bi qaumin yaqta'ur rahma min junubihim summa yaqamunahu summa yaqalu lahum kulu ma kuntum ta'kuluna min lahmin akhikum faqulu ya Jibril man haula'i qala haula'i min ummatikal hamma zunal lammazun. Rasulullah menyampaikan, pada suatu malam aku keluar kemudian naik ke langit, maksudnya Isra Mi'raj maksudnya. Aku melewati suatu kaum yang dipotongkan daging pinggang orang lain, dipotong daging pinggang orang lain, kemudian dimakankan padanya, didulangke. Lantas dikatakan kepada mereka yang sedang didulang, dijejeli, disuapi daging orang lain itu, saya dikatakan, makanlah ini daging saudaramu yang dulu kamu makan. Maksudnya waktu di dunia pernah kamu makan, ini daging saudaramu dulu kamu makan, makan ini, digitukan. Aku bertanya, Rasulullah ini bertanya, wahai Jibril, siapa tahu orang itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah umatmu yang suka mengumpat, suka menggunjing waktu hidupnya, suka mencela. Maksudnya suka menggunjing itu lagunya. Sehingga seperti makan daging manusia yang sudah busuk. Kemudian aku dengar cerita lagi bahwa Nabi SAW ini yang panjang, nggak tak baca Arabnya. Karena Nabi SAW fil manzili ashabu fil masjidi min ahli sufah wa Zaid ibn Sabitin. Tidak saya baca Arabnya panjang-panjang, nanti tidak sama jenengan paling tambah ngantuk. Tambah ngantuk. Baca Arab tambah ngantuk. Nabi SAW ada di rumah, sementara sahabat-sahabat Kufah ada di masjid. Yang disebut sahabat Kufah itu sahabat Nabi yang termasuk du'afa yang tinggal di Masjid Nabawi. Lebih kurang ada 70-an orang ya. Jadi mereka kalau du'afa itu yang banyak mensuplai kehidupannya ya Rasul dan sahabat yang kaya-kaya yang mensuplai kehidupan mereka. Ahli Sufah berada di masjid. Kemudian sahabat Zaid bin Sabit yang dekat hubungan dengan Rasulullah SAW menceritakan pada mereka, sahabat Sufah yang di masjid itu, diceritanya Zaid bin Sabit datang menceritakan hadis-hadis yang pernah didengar dari Rasulullah SAW. Rasulullah di rumah, Zaid bin Sabit datang ke masjid menjumpai ahli Sufah, kemudian Zaid bin Sabit menyampaikan hadis-hadis Nabi. Kaum Sufah ada yang kurang sreg dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit, sehingga mereka di antara kaum Sufah itu ada yang mengatakan pada Zaid bin Sabit,
masuk sana kamu, masuk ke rumah Nabi sana, masuk ke rumah Nabi. Diusir gitu. Padahal Zaid bin Sabit datang menyampaikan hadis Nabi kan seperti kita ini sedang belajar seperti ini, ngajari hadis-hadis, malah kaum supaya itu ada yang mereka di antara mereka ada yang ngusir, sana kembali masuk ke rumah Nabi, masuk ke rumah Nabi. Katakan pada Nabi bahwa kami sudah sekian lama nggak makan daging. Sana masuk rumah, sampai kepada Nabi, kami di sini sudah lama nggak makan daging, supaya beliau nanti kirim daging, sebagian daging itu pada kami. Kemudian Zaid bin Sabit ikut meninggalkan masjid, masuk ke rumah Nabi, menyampaikan apa yang mereka maui. Ya Rasul, itu kaum Sufah, ahli Sufah menyampaikan, saya suruh bilang pada panjenengan bahwa mereka sudah lama nggak makan daging, maunya pengen daging. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Zaid bin Sabit, katakan kepada mereka bahwa saat ini mereka sedang makan daging, Zaid keluar lagi ke masjid lagi, menjumpai kaum ahli Sufah tadi. Kemudian Zaid menyampaikan, demi Allah, kata Rasulullah, kalian sedang makan daging. Orang-orang Sufah, orang-orang ahli Sufah tadi yang di masjid menyampaikan, menjawabnya, demi Allah, sudah sekian lama kami nggak makan daging, nggak ada daging pada kami di sini, nggak ada. Zaid kembali masuk pada lagi ke Rasulullah, menyampaikan lagi pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, mereka saat ini sedang makan daging. Zaid kembali lagi, memberitahu lagi ke masjid lagi kepada mereka. Mereka lantas bangkit, nggak terima dengan jawaban Zaid bin Sabit itu. Mereka sebagian datang sendiri masuk ke rumah Kanjeng Nabi, masuk ke rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda langsung pada mereka, ahli Sufah tadi yang tidak terima dibilang Zaid bin Sabit. Rasulullah menyampaikan langsung, kamu baru saja makan daging saudaramu. Wes, dengar sendiri sekarang. Jadi yang menyampaikan Zaid nggak terima. Sekarang datang sendiri, dengar sendiri. Rasulullah menyampaikan, kamu baru saja makan daging saudaramu dan bekas daging itu masih ada di gigimu itu loh. Kalau nggak percaya, kumur sana, kumur. Meludah sekarang meludah. Begitu meludah, keluar darah dan suwiran-suwiran daging dari mulutnya. Kaget tuh, merasa gak makan apa-apa kok. Begitu suruh meludah, keluar darah dari mereka dan suwiran dagingnya. Langsung istighfar, mohon ampun Rasulullah, taubat di hadapan Rasulullah SAW, mohon ampun. Minta maaf pada Zaid bin Sabit yang tadi sudah meremehkan, karena di saat Zaid bin Sabit diusir, mereka ngomong ke Zaid bin Sabit. Nah, saat itulah menggunjing Zaid bin Sabit. Saat itu sedang makan dagingnya Zaid bin Sabit, nggak disadari. Begitu suruh ludah, keluarlah darah dari mulutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada satu masa Nabi SAW ada bau busuk yang terbawa angin. Kemudian beliau bersabda, Jabir bin Abdullah menyampaikan sabda Rasulullah, inna nasan minal munafiqina qad irtabu unasan minal muslimina fadzalika hajatun hadhihi rihul muntinatu. Sesungguhnya ada orang-orang munafik yang menggunjing orang-orang muslim. Jadi Jabir bin Abdullah itu mencium aroma angin, kok gak enak, angin busuk, angin apa ini ya Rasul, kok baunya gak enak ini. Rasul menjawab, ini ada orang munafik sedang menggunjing orang muslim sehingga terbawa angin. Menggunjing itu kan sedang makan daging busuk, daging busuknya terbawa angin, tercium sampai sekarang ini, sampai tercium oleh Jabir bin Abdullah ini.
Jadi ada orang munafik sedang menggunjing orang Islam, sedang menggunjing itu sedang makan daging busuk sama saja. Tercium aromanya, terbawa angin sampai tercium sahabat Jabir bin Abdullah, sampai Rasulullah ditanya oleh Jabir, ini sedang ada orang munafik menggunjing, tertiup angin bau busuk ini. Ketika ditanya oleh salah seorang ahli ulama, apa sebabnya bau busuk menggunjing pada masa Rasulullah SAW tercium dengan jelas, tapi sekarang kok enggak lagi? Kan enggak pernah tercium bau busuknya. Zaman Rasulullah kok tercium, ini sedang menggunjing, bawa angin, tercium bau busuknya. Zaman itu, kok sekarang enggak tercium lagi baunya? Pada saat ini, jawabannya karena sudah begitu banyaknya menggunjing pada saat ini, sehingga hidung tidak tajam lagi, tidak tidak terangsang lagi, tidak tidak peka lagi dalam bau busuk itu. Sebagaimana kalau kita pertama kita masuk ke kandang kambing, tentu kita bau busuknya menyengat banget, bau kambingnya, bau teleknya. Tapi kalau sudah kita 5 menit, 10 menit dalam kandang itu sudah nggak terasa bau busuk lagi, dan biasa aja. Sampai ngerui telek pada tempat truk itu sudah aman-aman saja, nyaman-nyaman tanpa masker, sudah biasa aja. Karena sudah kebal ini hidung dengan aroma busuk itu. Demikian perumpamaan menggunjing masa itu. Kalau ada menggunjing, terbawa angin, baunya tercium, sekarang nggak tercium lagi, sehingga dengan asiknya, dengan senangnya orang menggunjing orang lain karena sudah kebal dan terbiasa begitu. Nah, Asbab meriwayatkan dari As-Suddi di mana berkata bahwa karena Salman Al-Farisi fi safarin ma'a unasin fafihi Umar radhiyallahu an fanazalu manzilan fadarabu khiyamahum wasana'u at'amahum wa nama Salman faqala ba'dul qawmi ma yuriduna hadzal abdu illa ayaji ila khiyamin. Salman Al-Farisi ini nggak tahu semuanya lagi, tak ambil artinya langsung, bahasa semuanya seperti meneh. Beserta orang-orang termasuk Umar radhiyallahu an berada dalam bepergian. Kemudian dalam perjalanan rombongan musafir atau dakwah bareng-bareng itu, mereka berhenti dan mendirikan tenda. Berhenti karena dakwahnya jauh dari tempat tinggal, berhenti istirahat mendirikan tenda. Oleh Rasulullah dibagi setiap tenda 3 orang. 3 orang itu yang 2 orang mampu, yang 1 orang yang nggak mampu. Jadi orang gampangnya 3 orang itu 1 orang miskin, 2 orang kaya gitu, dikelompokkan gitu. Di dalam tenda mereka menyiapkan bekal untuk masak-masak atau untuk makan minum, untuk istirahat sejenak. Saat menyiapkan bekal untuk makan-makan istirahat sejenak itu, Salman Al-Farisi tidur, tidak ikut mempersiapkannya. Salman Al-Farisi tidur aja, bangun sudah selesai semuanya, tidak bantu merapikan tenda, tidak bantu menyiapkan bekal untuk istirahat, untuk makan. Bangun sudah siap semuanya, tinggal makan. Kemudian dari kelompoknya menyampaikan, piye itu karepe iki ora gelem wangi, enak-enakan turu bari pangan tok. Maksudnya piye? Datang ke tenda sini tinggal menikmati aja. Kemudian setelah itu mereka berkata kepada Salman, Salman, pergi sana pada Nabi SAW, minta lauk kau pada Nabi. Salman baru datang mau ikut gabung makan, malah diusir oleh kelompoknya. Sana, pergi menemui Nabi sana, minta lauk pada Nabi. Salman lantas pergi menuju Nabi SAW dan menyampaikan hal itu. Kemudian setelah disampaikan, Nabi SAW bersabda, beritahukanlah
kepada teman-temanmu itu, kelompoknya Salman maksudnya, bahwa mereka sudah makan lauk pauk. Sana betul, mereka temanmu itu sudah makan lauk pauk sana. Maka Salman pun memberitahukan hal itu pada mereka. Balik lagi ke tenda, kata Nabi, kalian sudah makan lauk pauk, kata Nabi. Mereka berkata lagi, sama sekali belum ada lauk pauk di sini, belum makan. Nah, Salman balik lagi, namanya Nabi lagi. Sampai Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin, mana mungkin toh Nabi bohong, tidak mungkin Nabi bohong. Sekarang kamu datang pada beliau sana, berangkat sendiri. Masuk Nabi bohong. Kamu kalau nggak percaya sana, berangkat sendiri menemui Nabi. Teman-teman kan menemui Nabi. Kemudian setelah mereka menemui Nabi SAW menyampaikan, kamu itu telah makan lauk pauk dari saudaramu ketika kamu mengatakan apa yang kamu katakan sewaktu saudaramu tidur tadi. Pas Salman tidur kan kamu ngomong ke Salman toh, pas Salman nggak bantu merapikan tenda, nggak bantu masak, kamu kan sedang ngomong ke Salman. Nah itu kamu sedang makan lauk pauknya dari Salman, itu daging Salman jangan makan, kamu makan daging dari dagingnya Salman itu. Kemudian beliau Rasul membacakan kepada mereka ayat yang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Nabi membacakan surah Al-Hujurat ayat ke-12 itu, wahai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudara sudah mati? Ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan. Apa ada di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Fakarihtumu. Tentu kamu merasa jijik. Ini di perumpamaan makan daging sudah mati. Jadi kalau kita buat gojekan di luar ngaji, sate apa paling enak? Ya sate menungso. Sate menungso paling enak. Apa sih? Dan nyatanya kamu sering makan sate manusia? Enggak pernah. Enggak, kurang enggak ngaku. Sering makan sate manusia. Malah udah busuk lagi, yang kemarin udah busuk lagi, wis mau. Nah, kemudian di luar ngaji ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan di mana yang menjelaskan ayat ini Al-Hujurat 12 ini turun berkenaan dengan dua orang sahabat Nabi SAW, di mana waktu itu beliau sedang mengatur bahwa dalam bepergian setiap dua orang kaya dititipi satu orang sahabat yang miskin agar dia bisa makan dan membantu segala keperluan keduanya. Ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat seperti itu. Seandainya ini Salman tidak bantu sedikit pun, ini ceritanya tadi Salman Al-Farisi itu diikut sertakan pada kedua temannya. Pada hari itu Salman tidak bantu sedikit pun kedua temannya itu, lantas keduanya berkata pada Salman, pergi sana temui Nabi, minta pada beliau lauk pauk. Kemudian Salman pergi, waktu sedang pergi, salah seorang di antara keduanya itu berkata pada teman satunya lagi, seandainya ia pergi ke sumur, niscaya air sumur itu akan berkurang. Ketika sampai pada Nabi SAW, Salman sudah menyampaikan pesan kedua temannya, lalu Nabi bersabda, katakan pada kedua temanmu bahwa keduanya telah makan lauk pauk tadi. Tadi cerita tentang Salman Al-Farisi yang dikelompokkan dengan dua temannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu baru saja menggunjing saudaramu. Nah itulah sedang makan daging, makan lauk dari saudara sendiri. Wala yaktab ba'dukum ba'don. Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian lainnya. Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan pula dari Hasan Al-Basri
bahwasanya ada seorang yang berkata, sesungguhnya si fulan telah menggunjing kamu. Kemudian dia mengirimkan seonggok anggur basah kepada orang yang menggunjingnya. Jadi Hasan Al-Basri menceritakan, Chan, ini tadi tuh ada orang menggunjingmu. Siapa? Itu tetangganya Pak Rudi itu menggunjingmu. Siapa namanya? Fulan. Wah, langsung Hasan membeli anggur yang segar sebanyak-banyaknya, diantar pada yang menggunjing tadi, sampaikan, Fulan, Assalamualaikum, ini aku ada anggur untukmu, hadiah untukmu ya. Gak ada apa nih? Apa? Enggak, aku terima kasih aja, engkau sudah berbuat baik padaku kok. Apa? Kaget, kamu kan sudah transfer pahala padaku. Oh, nggak merasa tadi yang digunjing itu, yang dirasani itu datang membawa hadiah, mereka terima kasih karena ada transfer pahala. Yang transfer pahala nggak merasa, nggak merasa bahwa tadi sudah menggunjing itu di samping makan daging busuk ya dia mentransfer pahala. Misalnya Pak Aji ngerasani Pak Rudi, berarti Pak Aji sedang mentransfer pahalanya kepada Pak Rudi, begitu. Di samping itu ya Pak Aji sedang menikmati daging busuknya Pak Rudi. Jadi dua hal seperti ini. Ini yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Enak ya dibeli yang mungkin ya. Enak ya. Bagaimana saja nikmatnya. Jadi daging busuknya dimakan, pahala kita transfer ke sana, ya Allah. Dicatat lagi oleh Ibrahim bin Adam bahwasanya ia mengundang orang-orang untuk pesta. Setelah mereka duduk di depan hidangan yang disediakan, mereka menggunjing seseorang. Ibrahim bin Adam lantas berkata, orang-orang sebelum kita biasanya makan roti dulu sebelum makan daging, tapi kalian kok makan daging dulu sebelum makan roti? Mana? Nah itu tadi, mana nggak ada? Itu tadi menggunjing itu kan sebenarnya makan daging. Jadi dengan bahasa halus Ibrahim bin Adam mengatakan, biasanya orang-orang itu makan roti dulu baru makan daging. Kok kamu makan daging dulu baru makan roti? Sindiran halusnya begitu. Ya. Allah. Banyak kebaikan yang ia transfer pahalanya kepada orang lain. Banyak transfer pahala tidak diketahui sebelum kiamat. Saat kiamat baru diketahui. Oh ya Allah, pahalaku habis, nggak ada. Ya ditransfer juga baru tahu. Loh, kok aku dapat pahala apa ini ya Allah? Ini apa ini? Ada pahala apa ini? Aku merasa nggak melakukan apa-apa, udah tahu kiriman pahala banyak sekali. Itu pun terasanya setelah kiamat nanti. Jadi sebelum kiamat belum bisa membuka mobil bankingnya, belum bisa dibuka. Jadi buku rekeningnya belum di print outnya buku rekening nanti setelah kiamat. Mobil bankingnya bisa dicek setelah kiamat. Oh iya, aku dapat transferan pahala banyak ini dari si A, si B, si C ini, transfer pahala banyak sih. Aku nggak melakukan apa-apa kok dapat pahala sekian banyak ini. Ternyata ini baru tahu setelah kiamat. Transferan pahala itu diketahuinya setelah kiamat. Mobil bankingnya bisa dibuka setelah kiamat. Buku rekeningnya belum bisa di-print out sebelum kiamat. Tapi sekarang kan ya banyak yang nggak kuat ya. Saat digunjing kan nggak kuat, langsung emosi, ngamuk, marah-marah. Nggak jadi deh transfer pahalanya, nggak jadi sampai deh. Sudah membalas ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nggak jadi transfernya jadi error, nggak sampai. Nah, harusnya kan seperti tadi Hasan Al-Basri tadi berterima kasih sudah ditransfer pahala, datang kirim hadiah padanya. Ya Allah, datang kirim ingkung. Ya Allah. Ya sedikit lagi bisa ada aba-aba. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, arba'u yufattirna shaim wa yanqutnal wudu'a wa yahdi minal amala al-ghibah wal kadhibu wan namimatu wan nadharu ila mahasini ila mahsinil mar'ati allati la yahillu lahun nadharu ilaiha wa hunna yasqina usula syarri kama yasqil ma usula syajari
wa syurbul khamri ya'lul khotoya. Ada 4 macam pekerjaan yang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu. Wah, ini kalau dalam kitab fikih tidak tertulis, tidak termasuk disampaikan ini. Ini hadis dari Anas bin Malik. Kok membatalkan puasa dan membatalkan wudhu ya? Padahal biasanya nggak pernah membatalkan wudhu ya. Sendiri batalkan puasa sendiri. Kok batalkan puasa batalkan wudhu ya? Merusak, menghapus pahala keduanya. Pahala wudhunya rusak, pahalanya puasa rusak gara-gara 1 menggunjing riba, 2 dusta atau kadzib atau bohong, 3 namimah atau adu domba, ngadu-adu, 4 melihat keindahan wanita dengan syahwatnya. Memang wanita diciptakan sebagai hiasan ini mengundang syahwat, sehingga yang memandangnya pun perlu hati-hati agar tidak terbangkitkan syahwatnya, melihat keindahan wanita yang tidak halal baginya untuk dilihat. Jadi keempat inilah yang menyuburkan bibit-bibit kejahatan, sebagaimana air menyuburkan bibit-bibit tanaman, dan meminum minuman keras itu melebihi dosa-dosanya, itu luar biasa besarnya dosanya. Kiranya itu dulu yang kita kaji, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insya Allah. Mudah-mudahan Ahad besok masih umur panjang, masih sehat, masih kuat, masih bisa. Kalau enggak ya setelah lebaran, setelah liburan lebaran nanti baru kita lanjutkan lagi. Kita akhiri dengan dzikir bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alafu minkum wallahu fi alamin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma